Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita berada di Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada sore hari ini saya berada di lahan. Saya akan berbagi cerita dengan saudara-saudara, dengan kawan-kawan semuanya, yang khususnya yang hobi bertani ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang tidak hobi bertani mungkin cerita ini tidak akan masuk di otak mereka, ataupun mungkin tidak akan didengar, mungkin tidak akan dicerna. Kita kadang susah untuk memilih satu komoditi, apa yang bagus kita tanam. Apakah porang, apakah singkong, apakah jagung. Kadang kita ragu. Dalam keraguan itu saya dapat menyimpulkan, saya tumpang sarikan 3 tanaman ini. Alhamdulillah, ini sudah berjalan lebih kurang 6 bulan saya coba. Di lahan 1000 meter persegi saya tanam 3 macam tanaman di dalamnya. Pertama pada bulan Juli 2024 saya tanam porang dengan jagung manis. Alhamdulillah di lahan 1000 meter persegi ini saya dapat jagung manis 1 ton 800. Kebetulan harga di saat itu adalah 4.500 sampai 5.000. Yang penting hasilnya 1000 meter persegi ini 1 ton 800. Kalau harga tentu saja bisa dari 2.000 sampai 5.000 rupiah per kilogram. Tergantung rezeki kita saat panen. Kemudian setelah jagung panen lebih kurang 75 hari, kami bersihkan lahan, kami pupuk porangnya, pupuk susulan yang pertama. Kemudian setelah porang berumur 4 bulan, kami tanamlah singkong alias ubi. Ubi ini adalah ubi sanjai atau ubi roti yang di Payakumbuh di 50 Kota. Di Sumbar ini dibuat keripik sanjai balado. Dan singkong ini tidak mengganggu apabila kita tanam di posisi porang sudah mulai tua atau mulai dorman, di posisi 4 sampai 5 bulan. Kalau singkongnya duluan baru porang, itu biasanya porangnya akan mendapat gangguan dari singkong. Tapi kalau sudah porang umurnya 4 bulan, sudah mulai di fase generatif, insya Allah porangnya tidak akan ada gangguan dengan singkong. Setelah singkong kami ini berumur lebih kurang 1 bulan, kemudian timbul lagi ide untuk menanam jagung manis lagi di kiri kanan bedengan. Tapi penanaman jarang ya, lebih kurang 70 kali 70 cm. Jadi dari pengalaman yang sudah-sudah, biasanya jagung ini panen sekitar 1 ton 200 ya, yang tahap 2. Karena lokasinya sudah terpakai oleh singkong sebagian. Kalau jagung manis yang pertama itu ditanami cuman porang dan jagung manis. Jadi populasi jagung manisnya lebih banyak ya, yang dapat 1 ton 800 tadi. Tapi alhamdulillah, satu kali kita sewa tanah 1 tahun, dari bulan Juni 2024 nanti sampai insya Allah sampai Juni atau Juli 2025, di lahan 1000 meter persegi ini kita bisa tanam jagung manis 2 kali. Dan insya Allah biasanya hasilnya 2 kali ini, yang pertama 1 ton 800, yang kedua 1 ton 200, dapat kita jagung manis lebih kurang 3 ton. Untuk penghasilan kita tergantung harga ya. Kalau harganya 2.000 ya kita dapat 6 juta dari 2 kali panen. Kalau kita harganya 5.000 ya 30 juta rupiah dari 2 kali panen jagung manis di luasan 1000 meter persegi ini. Berarti kalau dapat 3 ton, berarti 1 hektar bisa dapat 30 ton kali-kalinya. Kemudian setelah kita mendapatkan jagung manis 2 kali, kemudian kita dapat ini singkong
Singkong ini kita panen nanti di akhir bulan sewa kita habis, yaitu di bulan 7 atau bulan Juli. Kita tanam bulan singkong ini di bulan Oktober, nanti di bulan Juli umurnya sudah sekitar 9 bulan. Untuk keripik sanjai umurnya adalah 8 dan 9 bulan, paling tinggi 10 bulan. Kalau sudah lewat 10 bulan, biasanya keripiknya tidak bagus. Akan keras kalau digoreng oleh pabrik sanjai. Jadi dalam 1 tahun itu, singkong 1000 meter persegi ini biasanya kami dapat 6 ton. Karena satu batangnya itu bisa 10 kilo lebih dalam 8 sampai 9 bulan. Karena kami menanamnya jarang, yaitu 2 meter kali 1,5 meter. Jadi kalau dapat 6 ton itu harga singkong antara 1.000 sampai 6.000 rupiah per kilogram. Tergantung rezeki kita saat panen. Jadi sudah 2 tanaman ya kita dapat. Jagung manis 2 kali, lebih kurang 3 ton. Dapat singkong lebih kurang 6 ton. Kemudian yang terakhir ada yang kita harapkan adalah umbi porang. Umbi porang kita 1000 meter persegi ini kita tanam 2 baris 1 bedeng dengan jarak 40 kali 40 meter. Ulangi, 40 kali 40 cm. Jadi 1000 meter persegi ini kita dapat 3.250 batang porang. Kita tanam dari umbi 1 sampai 3 on. Biasanya hasilnya 1 batang 1 sampai 3 kilo. Kalau kita rata-ratakan 2 kilo saja, itu 2 kilo kali 3.250, kita akan mendapatkan sekitar 6,5 ton, lebih kurang 6 ton ya. Jadi penghasilan kita di lahan 1000 meter persegi sewa dalam jangka 1 tahun, kita bisa panen jagung manis 2 kali, singkong 1 kali, porang 1 kali. Mudah-mudahan cara ini sangat bermanfaat bagi kita petani. Kalau harga singkong murah ada jagung, kalau jagung murah ada singkong, singkong juga murah ada porang, porang juga murah ada lagi jagung sama singkong. Jadi kita insya Allah tidak akan mungkin rugi. Karena di lahan 1000 meter persegi ini dana yang kami putarkan 1 tahun itu adalah sekitar 11 sampai 12 juta rupiah per tahunnya dengan 3 tanaman ini, lebih kurang 12 juta rupiah. Kalau kita estimasi harga terendah saja, kalau kita dapat jagung manis 3 ton kali 2.000 saja, itu sudah dapat kita 6 juta rupiah. Kita dapat singkong 6 ton 2.000 saja, sudah 12 juta rupiah. 12 juta rupiah tambah 6 juta sudah 18 juta rupiah. Dikurang modal kita 12 juta. Dari singkong dan jagung manis saja, insya Allah kita sudah mendapatkan keuntungan 6 juta rupiah per tahun per 1000 meter persegi. Kemudian porang. Kalau porangnya 6 ton. Kalau harga 5.000 saja kita dapat 30 juta. Kalau harga sekarang 11.000 berapa? Atau kita bulatkan aja di luar upah panen ya, 10 ton 10.000 saja kali 6 ton sudah 60 juta. Ditambah keuntungan singkong dan jagung 6 juta, berarti sekitar 66 juta rupiah. Taruhlah kita bulatkan saja 66 juta ini jadi 50 juta per 1000 meter persegi per tahun. Kalau 1 hektar kali 10 kan bisa dapat 0,5 miliar rupiah atau 500 juta rupiah per tahun kita ya. Nah, mudah-mudahan sharing-sharing kita pada sore hari ini, cerita saya di lahan ini pada sore hari ini bisa menginspirasi teman-teman petani, khususnya di Batu Balang, Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumbar, dan pada umumnya adalah petani jagung, singkong, dan porang seluruh Indonesia. Jos, mantap! Di akhir video akan kita tes porang kita yang kita tanam dari umbi 1 sampai 3 on. Nah, ini sudah dorman ya. Sudah dorman. Ini kataknya cukup bagus. Nah, ini sudah bisa jadi bibit. Kemudian ini batangnya sudah ripah. Kita tes 1 umbinya. Nah, ini kita cabut aja ya. Berapa besaran umbi yang dihasilkan oleh bibit umbi mini. 1 on sampai 3 on.
Biasanya 1 kilo sampai 3 kilo ya, dalam umur 6 sampai 7 bulan lebih kurang ya. Nah, ini karena tanahnya gembur, kita kuak-kuak pakai tanam aja tangan. Nah, ini sudah nampak umbinya. Kebetulan kita nggak bawa alat ya, kita pelan-pelan saja bongkar. Masih banyak urat ya, karena baru dorman. Kalau 1-2 bulan lagi ini sudah habis nih uratnya. Umbinya pun padat dan berat, dan membongkarnya pun tidak susah nih ya. Nah, ini sudah nampak. Nah, ini mungkin sekitar 1,5 sampai 2 kilo ini. Susah mengeluarkannya. Nah, ini dia besaran umbinya. Sesak napas kita nih, bongkar umbi porang pakai tangan kiri, tangan kanan pegang kamera, tangan kiri congkel umbi. Saya taruh dulu sebentar ya kameranya ya. Nah, alhamdulillah sudah berhasil kita keluarkan ya. Ini besaran umbinya. Kurang jelas ya karena masih bertanah. Nah, ini beratnya lebih kurang 1,5 kilogram. Berarti kalau 3.000 batang ini akan menghasilkan lebih kurang 4,5 ton per 1.000 meter. Tapi ini mudah-mudahan ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 1 kilo. Kita harapkan rata 2 kilo. Mungkin hasil 6 ton per hektar akan bisa kita capai. Dengan syarat kita tanam umbi 1 sampai 3 on. Atau up 3 sampai up 10. Sekian dulu dari saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jos, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.